Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sehat dari Kang Asban. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang gejala penyakit ginjal. Karena ini sesuai request dari komentar salah satu di YouTube. Bagaimana cara untuk tutorial penyakit pada penderita ginjal. Oke, langsung saja. Kita langsung ke TKP. Salam sehat. Ya. Pertama-tama yang kita pastikan ya, ketika kita mengalami gejala penyakit ginjal yang perlu dipijat, yaitu pertama letaknya di sini. Ya. Pastikan ya di tengah-tengah sini. Di sini adalah daerah refleksi untuk bagian ginjal. Kalau di atas sini, ini namanya kelenjar adrenal. Oke, kita turun ke bawah sedikit, bagian sisi sini, ya. Untuk bagian sini, yaitu saluran kencing. Nah, lanjut ke bagian titik sini, ya. Di daerah refleksi di sini, yaitu kandungan kemih. Nah, 1, 2, 3, 4. Kelenjar adrenal, ginjal, saluran kencing, dan kandungan kemih. Kemudian, kita ambil lagi titik saraf untuk bagian jantung, ya. Nah, di sini adalah bagian jantung. Kemudian kita lanjut ke sisi sini, yaitu pankreas, kelenjar ludah perut. Nah, kemudian kita ambil lagi dari posisi di sini, yaitu leher. Kemudian kita ambil lagi posisi letak di sini, yaitu otak kecil. Nah, ini otak kecil. Kemudian turun sedikit di sini, yaitu kelenjar di bawah otak. Oke. Sebelum saya lanjutkan, biasanya ketika seseorang memiliki penyakit gejala ginjal, itu yang dialami oleh penderita pertama kali, 1, dia sering sakit pinggang. Kedua, paha dan betis dia terasa capek banget ya, atau pegal. Nah, jadi paha dan betis itu terasa pegal ya, terasa pegal banget. Itu hampir setiap hari terjadi seperti itu. Nah, kemudian kalau dia sudah ada gejala yang saya sebutkan, di antara paha dan betis dia sering pegal, dan biasanya itu pasien tersebut dia mudah lelah. Nah, jadi ketika si pasien yang saya sebutkan tadi gejalanya, pertama sakit pinggang, kedua paha dan betis sering pegal, ketiga dia gampang mudah lelah dan capek. Contoh, biasanya kita ngangkat ember satu ember, mundar-mandir dari dapur ke belakang, itu mudah lelah dan capek. Nah, itulah gejala ginjal. Nah, untuk dari itu ya, kemudian antisipasi supaya terhindar, selain dipijat di titik saraf tersebut, saran saya cuma satu, usahakan perbanyak air minum, karena tubuh kita apabila mengkonsumsi air minum lebih dari cukup, seandainya contoh 1 hari biasanya kita minum air itu 6 gelas, kita lebihkan menjadi 10 gelas. Insya Allah dalam jangka 1 minggu sakit pinggang yang ginjal itu akan terasa reda. Oke ya, lanjut kita ke sisi luar. Untuk di sisi luar, di bagian sini, yaitu bagian pinggang. Nah, jadi di sini bisa kita pijat seperti ini, kita tekan.
2-3 menit. Oke ya. Nah, seperti ini. Kita tekan 2-3 menit. Kita bisa lakukan setiap hari. Nah, kemudian kalau untuk posisi di ginjal, cara pemijatannya cukup seperti ini. Kita tekan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Naik sedikit, kita tekan lagi untuk bagian kelenjar adrenal. Untuk posisi saluran kencing, kita tekan lagi seperti ini, atau kita bisa menggunakan tongkat ataupun alat bantu lainnya seperti ini. Hitung 1 sampai 10. Kemudian untuk bagian sisi di luar sini, di dalam, ini cukup kita tekan seperti ini 2 sampai 3 menit. Nah, kemudian biasanya karena kita itu malas bergerak ya, sering kali yang namanya tulang ekor itu sakit. Nah, karena itulah tadi. Pertama, kita kurang bergerak. Kedua, karena kita mudah lelah. Jadi untuk beraktivitas kita terbatas. Nah, untuk bagian tulang ekor, posisinya ada di sini. Ya, posisi ada di tumit ya, di belakang tumit. Nah, jadi kalau ini tumitnya, ambil di bagian luar. Nah, untuk bagian luar bisa kita pijat seperti ini ya. Nah, kita pijat seperti ini. Oke, nah, lakukan seperti ini sendiri bisa. Kita praktekkan, kita hitung 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kemudian biasanya ya, ketika kaki ini pegal ya, kaki untuk bagian betis dan paha itu pegal, bisa kita pijat di sini ya. Dipijat seperti ini ya, contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, lakukan pemijatan ini 2 sampai 3 menit. Insya Allah bisa sembuh untuk penyakit gejala ginjal. Kemudian kita ambil lagi posisi di bagian sini, karena posisi di sini sangat berpengaruh, yaitu organ keseimbangan. Mengapa demikian? Karena tubuh kita yang kurang fit, ketika kita pijat di bagian organ keseimbangan, itu pasti akan terasa sakit. Nah, cara pemijatannya cukup simpel. Lakukan pemijatannya seperti ini. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Cukup bisa dilakukan 2 sampai 3 menit. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Untuk posisi kaki kiri dan kanan itu sama saja. Jadi bisa dilakukan, dipraktekkan di rumah. Karena ini sangat baik dan bagus untuk kesehatan kita sendiri. Usahakan ketika kita memiliki penyakit gejala ginjal, bisa diterapi sendiri tanpa harus minum obat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di titik sini 11, 12. Nah, mengapa di sini perlu dilakukan? Karena ketika kaki kita lemas, mudah lelah dan mudah capek, kita pijat bagian di sini dan di sini, insya Allah untuk pegal di kaki bisa langsung hilang. Oke ya. Nah, jadi ini bisa dipraktekkan di rumah dan kemudian cukup dilakukan terapi ini sehari 2 kali atau sesempat kita. Dan kemudian untuk obat herbalnya yaitu pertama obat yang alami dulu, banyakinlah minum air putih atau air bening. Dalam arti banyak itu biasanya 6 gelas dijadikan 10 gelas. Atau dengan obat herbalnya yaitu daun kumis kucing. Nah,
Mengapa daun kumis kucing? Karena manfaat dari daun kumis kucing itu sangat berkhasiat. Cukup ambil daunnya dan kembangnya, direbus, kemudian kita minum. Tapi jangan lupa disaring terlebih dahulu. Oke, makasih banyak ya. Itulah tadi tutorial dari Kang Asban. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Kang Asban. Salam sehat dari Wong Banten, salam sehat dari Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.